Narasi mengenai ketegangan antara Donald Trump dan Iran di kawasan Selat Hormuz semakin menunjukkan kompleksitas yang tidak bisa dilihat secara hitam putih. Apa yang tampak di permukaan sebagai langkah tegas dan penuh kendali dari Amerika Serikat dalam praktiknya justru memperlihatkan celah, kontradiksi, dan bahkan potensi kehilangan pengaruh di panggung global. Pada awalnya, tekanan yang dilontarkan oleh Washington terlihat seperti bagian dari strategi klasik, kombinasi antara ancaman militer, sanksi ekonomi, dan kontrol jalur laut. Tujuannya jelas, memaksa Iran untuk tunduk atau setidaknya berkompromi dalam isu-isu strategis termasuk program nuklirnya dan pengaruh regionalnya. Namun, respons Iran menunjukkan arah yang berbeda dari yang diharapkan. Alih-alih melemah, Teheran justru memperketat kontrolnya, khususnya di Selat Hormuz, jalur vital yang menjadi urat nadi distribusi energi dunia. Keputusan untuk memperketat blokade di kawasan tersebut bukan hanya langkah taktis, melainkan juga simbol perlawanan. Iran ingin mengirim pesan bahwa mereka tidak mudah ditekan, bahkan oleh kekuatan sebesar Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Selat Hormuz berubah dari sekedar jalur perdagangan menjadi panggung unjuk kekuatan geopolitik. Sementara itu, di sisi Amerika, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump cenderung menunjukkan keyakinan bahwa situasi berada di bawah kendali. Ia berulang kali mengklaim keberhasilan dalam menekan Iran dan memastikan jalur tetap terbuka. Namun, klaim tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta di lapangan. Banyak laporan menunjukkan bahwa kapal-kapal yang berafiliasi dengan Iran, Rusia, dan China masih dapat melintas, bahkan dalam kondisi pengawasan ketat. Fenomena ini memperlihatkan adanya armada bayangan yang beroperasi di luar sistem pengawasan konvensional. Kapal-kapal ini seringkali tidak terdeteksi secara penuh atau menggunakan taktik penghindaran sanksi yang canggih. Hal ini menjadi indikasi bahwa sistem blokade yang diterapkan belum sepenuhnya efektif. Lebih jauh lagi, perbedaan narasi antara Amerika Serikat dan Iran semakin memperkeruh keadaan. Di satu sisi, Washington berusaha membangun persepsi kemenangan dan dominasi. Di sisi lain, Teheran secara aktif membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa mereka tetap memegang kendali. Bahkan pejabat tinggi Iran menuduh bahwa dalam waktu singkat, Amerika Serikat telah menyampaikan berbagai klaim yang tidak akurat. Benturan narasi ini bukan sekedar perang kata-kata, tetapi bagian dari strategi yang lebih luas, perang informasi. Dalam era digital, persepsi publik global menjadi medan pertempuran yang sama pentingnya dengan kekuatan militer. Iran tampaknya memahami hal ini dengan cukup baik. Mereka memanfaatkan media sosial, konten digital, bahkan humor dan meme untuk membentuk opini publik. Pendekatan ini terbukti efektif. Konten yang ringan namun tajam seringkali lebih mudah diterima dan disebarkan oleh masyarakat global dibandingkan pernyataan resmi yang kaku. Dalam hal ini, Iran menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup tinggi dalam menghadapi dinamika komunikasi modern. Di lapangan, ketegangan tidak hanya berhenti pada retorika. Insiden-insiden militer mulai bermunculan, memperlihatkan bahwa konflik telah memasuki fase yang lebih berbahaya. Penembakan kapal, peluncuran drone, hingga serangan rudal menjadi bagian dari eskalasi yang sulit dikendalikan. Masing-masing pihak berusaha menunjukkan kekuatan tanpa benar-benar memicu perang besar, sebuah permainan keseimbangan yang sangat riskan. Namun yang menarik, di tengah tekanan yang intens, Iran masih mampu mempertahankan aliran ekspor minyaknya. Data menunjukkan bahwa jutaan barel minyak tetap berhasil dikirim melalui berbagai jalur alternatif. Ini menunjukkan bahwa sanksi dan blokade tidak sepenuhnya mampu menghentikan aktivitas ekonomi Iran. Kemampuan ini tidak lepas dari strategi yang fleksibel dan jaringan yang luas, dari penyimpanan terapung hingga penggunaan kapal dengan identitas yang disamarkan. Iran memanfaatkan berbagai cara untuk menghindari pembatasan. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa dalam konflik modern, kreativitas dan adaptasi seringkali menjadi kunci. Dari sisi militer, Iran juga menunjukkan daya tahan yang cukup signifikan. Meskipun menghadapi tekanan, mereka masih memiliki cadangan persenjataan yang cukup besar, termasuk rudal dan drone. Bahkan ada indikasi bahwa produksi alat-alat tersebut justru meningkat. Hal ini mengirimkan sinyal bahwa Iran tidak hanya bertahan, tetapi juga bersiap untuk jangka panjang. Dalam konteks ini, tekanan eksternal tidak serta-merta melemahkan, tetapi justru bisa memicu konsolidasi internal dan peningkatan kapasitas. Di sisi diplomasi, situasinya tidak kalah rumit.
Perundingan yang sempat berlangsung akhirnya menemui jalan buntu. Salah satu isu utama adalah tuntutan Amerika agar Iran memindahkan uranium yang telah diperkaya ke luar negeri. Bagi Iran, tuntutan ini dianggap sebagai bentuk tekanan yang tidak dapat diterima. Ketika posisi kedua pihak semakin mengeras, ruang kompromi menjadi semakin sempit. Kepercayaan yang menjadi fondasi diplomasi perlahan menghilang. Tanpa kepercayaan, setiap upaya dialog menjadi sulit untuk menghasilkan kesepakatan yang berarti. Meskipun demikian, jalur komunikasi belum sepenuhnya tertutup. Masih ada upaya-upaya informal yang dilakukan, baik melalui pihak ketiga maupun jalur tidak resmi. Namun, dengan meningkatnya ancaman dan ketegangan, efektivitas jalur ini menjadi tanda tanya besar. Di tengah semua ini, muncul pertanyaan yang lebih luas. Apakah Amerika Serikat mulai kehilangan pengaruhnya, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga secara global? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban sederhana. Namun yang jelas, dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa dominasi yang dulu tampak mutlak kini mulai menghadapi tantangan serius. Konflik ini juga menunjukkan perubahan karakter perang modern, tidak lagi selalu berupa konfrontasi langsung, tetapi seringkali berlangsung dalam bentuk yang lebih tersembunyi, operasi intelijen, serangan siber, dan perang informasi. Ini menciptakan ilusi ketenangan, padahal di balik layar, ketegangan terus meningkat. Fase seperti ini justru lebih berbahaya karena sulit diprediksi. Tanpa garis depan yang jelas, setiap insiden kecil berpotensi memicu eskalasi besar. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan perhitungan bisa berakibat fatal. Kesimpulannya, situasi di Selat Hormuz dan sekitarnya mencerminkan kompleksitas geopolitik modern. Ini bukan sekedar konflik antara dua negara, tetapi juga tentang kekuatan, persepsi, dan kemampuan beradaptasi. Amerika Serikat dan Iran masing-masing memainkan strategi mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Di satu sisi, tekanan tetap menjadi alat utama. Di sisi lain, ketahanan dan fleksibilitas menjadi faktor penentu. Di tengah semua itu, dunia menyaksikan dengan penuh kekhawatiran karena dampaknya tidak hanya terbatas pada kawasan tersebut, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas global. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menang atau kalah, tetapi apakah masih ada ruang untuk meredakan ketegangan sebelum semuanya benar-benar lepas kendali. Di luar semua dinamika tersebut, satu dimensi yang sering luput dari perhatian adalah dampak ekonomi global yang dapat muncul secara berantai. Setiap gangguan di Selat Hormuz berpotensi langsung memengaruhi harga energi dunia, mengingat sebagian besar pasokan minyak global melewati jalur ini. Kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak pada negara-negara besar, tetapi juga negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi. Dalam konteks ini, konflik yang tampak regional sebenarnya memiliki implikasi global, menjadikannya bukan hanya isu geopolitik, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi dunia secara keseluruhan.